Halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas mengenai konsep pendidikan inklusif sebagai pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan pada mata kuliah pengantar pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Tugas ini terdapat pada topik 5, pengantar ABK, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual. Sebelum itu, perkenalkan kami kelompok 1 dari sekolah SMA Negeri 2 Kupang. Saya Afiliza Mukim, teman saya Anna Maria Patricia Gara, Maria Francisca Kirye, Etni Diani Loin, dan Brian Gulton. Baik teman-teman, kali ini kami kelompok akan membahas mengenai praktik baik pendidikan inklusif dan isu seputar pendidikan inklusif. Yang pertama yaitu tantangan dalam implementasi pendidikan inklusif. Implementasi pendidikan inklusif di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan yang dapat menghambat tercapainya tujuan pendidikan yang setara bagi semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, berikut ini adalah beberapa tantangan dalam implementasi pendidikan inklusif. Yang pertama yaitu kurangnya pelatihan guru. Nah, salah satu tantangan utama adalah kurangnya pelatihan bagi guru. Banyak guru di Indonesia tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mengajar siswa dengan kebutuhan khusus. Hal ini disebabkan oleh minimnya program pelatihan yang sistematis dan berkelanjutan, sehingga guru merasa kurang siap dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Yang kedua yaitu infrastruktur yang tidak memadai. Nah teman-teman, infrastruktur sekolah juga menjadi kendala yang besar. Banyak sekolah belum dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung aksesibilitas bagi siswa dengan disabilitas, seperti ramp, toilet yang dapat diakses, dan ruang belajar yang sesuai. Keterbatasan ini sangat terasa terutama di daerah yang sangat terpencil. Selanjutnya yaitu data peserta didik yang tidak lengkap. Nah, ketersediaan data mengenai peserta didik berkebutuhan khusus juga menjadi tantangan. Banyak anak dengan disabilitas tidak terdaftar dalam sistem pendidikan formal, sehingga sulit untuk merencanakan dan melaksanakan program pendidikan inklusif secara efektif. Lalu yang terakhir yaitu stigma sosial dan diskriminasi. Stigma sosial terhadap individu dengan kebutuhan khusus masih kuat di masyarakat. Persepsi negatif ini dapat menghambat partisipasi mereka dalam pendidikan inklusif dan menciptakan lingkungan yang tidak mendukung. Nah teman-teman, dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Hendriani pada tahun 2021, dalam jurnalnya mewujudkan pendidikan dasar inklusif di Indonesia. Tantangan dan solusi menyoroti bahwa meskipun ada kebijakan yang mendukung pendidikan inklusif, implementasinya masih terhambat oleh kurangnya dana untuk fasilitas, pelatihan guru yang tidak memadai, dan stigma sosial terhadap siswa berkebutuhan khusus. Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mencapai pendidikan inklusif yang efektif, diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk mengatasi berbagai tantangan-tantangan tersebut. Nah teman-teman, secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini memerlukan perhatian serius agar pendidikan inklusif dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat optimal bagi semua peserta didik di Indonesia. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana pendidikan inklusif dapat memenuhi hak anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan? Setiap anak memiliki karakteristik dan kelebihan yang berbeda-beda, sama halnya dengan anak berkebutuhan khusus. Menurut Ultina tahun 2014, anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memiliki gangguan fisik, mental, intelijensi, dan emosi, sehingga membutuhkan pembelajaran yang khusus.
Selain itu, anak berkebutuhan khusus merupakan salah satu contoh dari perbedaan karakteristik dari satu anak dengan anak lainnya. Kelebihan yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus harus diterima di lingkungan sekitarnya, karena hal tersebut merupakan salah satu hak yang harus didapatkan oleh anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus memiliki kesetaraan dengan anak lainnya, di mana anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak untuk mengenyam pendidikan. Menurut Permendiknas nomor 70 tahun 2009 pasal 3 ayat 1, peserta didik yang berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya adalah peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik atau mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa. Pendidikan inklusif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua peserta didik tanpa memandang latar belakang, kemampuan, atau kebutuhan khusus dapat belajar dan berkembang dalam lingkungan yang sama. Konsep ini tidak hanya berfokus pada aksesibilitas pendidikan, tetapi juga pada penciptaan rasa, inklusi, dan keberagaman di antara peserta didik. Tetapi juga ada penciptaan rasa inklusi dan keberagaman di antara peserta didik. Pendidikan inklusif adalah pendekatan yang sangat penting untuk memenuhi hak anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan. Dengan menempatkan anak-anak dengan berbagai kemampuan dalam satu kelas, pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan akses yang sama. Semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan inklusif memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang bersama teman sebaya mereka. Mendorong inklusi sosial. Anak berkebutuhan khusus dapat belajar keterampilan sosial dan berinteraksi dengan teman sebaya yang berbeda-beda. Hal ini membantu mereka untuk lebih mandiri dan percaya diri. Yang ketiga, yaitu menghilangkan stigma. Pendidikan inklusif membantu menghilangkan stigma terhadap anak berkebutuhan khusus. Dengan belajar bersama, anak-anak lain akan lebih menghargai perbedaan dan keberagaman. Yang terakhir, yaitu mengembangkan potensi individu. Pendidikan inklusif memungkinkan setiap anak untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatan masing-masing. Guru akan memberikan dukungan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu setiap anak. Lalu teman-teman, bagaimana pendidikan inklusif bekerja? Nah, agar pendidikan inklusif bekerja efektif, beberapa hal penting perlu diperhatikan seperti perencanaan yang matang, kerjasama yang baik, dan lingkungan yang mendukung, dan juga aksesibilitas. Perencanaan yang matang maksudnya yaitu sekolah perlu membuat perencanaan yang matang, termasuk identifikasi kebutuhan setiap anak, penyediaan sumber daya yang cukup, dan pelatihan bagi guru. Kerjasama yang baik yaitu kerjasama antara guru, orang tua, dan tenaga ahli lainnya. Sangat penting untuk mendukung keberhasilan pendidikan inklusif. Yang ketiga yaitu lingkungan yang mendukung. Sekolah perlu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif bagi semua anak. Yang terakhir yaitu aksesibilitas. Sekolah perlu memastikan bahwa fasilitas dan kurikulum dapat diakses oleh semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Nah teman-teman, maka dari itu pendidikan inklusif memiliki peran penting dalam memenuhi hak anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Konsep pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak tanpa terkecuali, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Nah, teman-teman, selanjutnya berikut pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan inklusif. Yang pertama yaitu aksesibilitas pendidikan. Anak berkebutuhan khusus berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pendidikan inklusif memungkinkan mereka untuk belajar bersama dengan anak-anak lainnya dalam lingkungan yang sama,
sehingga mengurangi stigma dan diskriminasi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang menegaskan hak setiap anak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, penyesuaian kurikulum dan metode pembelajaran. Pendidikan inklusif tidak hanya tentang penempatan fisik anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler, tetapi juga mencakup penyesuaian kurikulum dan metode pembelajaran agar sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Ini memastikan bahwa mereka dapat belajar secara efektif dan mencapai potensi maksimal mereka. Selanjutnya yaitu lingkungan sosial yang mendukung. Dengan pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus dapat berinteraksi dengan teman sebaya mereka yang membantu dalam pengembangan sosial dan emosional. Lingkungan belajar yang inklusif mendorong empati dan pengertian di antara siswa, serta mempromosikan nilai-nilai toleransi dan keberagaman. Nah teman-teman, dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Nursari Simanjuntak pada tahun 2021 tentang implementasi pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi, dijelaskan bahwa pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus dalam konteks pendidikan inklusif sangat penting untuk mendukung perkembangan mereka secara optimal. Jurnal ini menyoroti bahwa meskipun ada kebijakan yang mendukung pendidikan inklusif, tantangan seperti kurangnya pelatihan bagi guru dan infrastruktur yang tidak memadai masih menjadi hambatan dalam implementasinya. Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mencapai pendidikan inklusif yang efektif, diperlukan upaya kolaboratif dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, sekolah, dan juga masyarakat. Dengan demikian, pendidikan inklusif tidak hanya memenuhi hak anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih adil dan berempati. Nah teman-teman, itu tadi adalah hasil diskusi kelompok kami dari kelompok 1 di sekolah SMA Negeri 2 Kupang. Cukup sekian dan terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.